Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya Umisa. Oke, di video kali ini jangan lupa kalian tonton ya, jangan di skip. Di sini saya akan menyampaikan banyak sekali pembelajaran tentang sistem bilangan ASCII. Selamat menyaksikan. Apa sih sebenarnya pengkodean data ya? Pengkodean data itu sebuah karakter-karakter data yang akan dikirim dari satu titik ke titik yang lain, tidak dapat dikirim secara langsung. Sebelum dikirim, biasanya karakter-karakter data tersebut harus dikodekan terlebih dahulu dengan kode-kode yang dikenal oleh setiap terminal. Oke, apa sih sebenarnya tujuan dari pengkodean data? Tujuan dari pengkodean data adalah sebuah pengkodean itu menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi digital, yaitu ke dalam bentuk biner untuk dapat ditransmisikan. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode 7 bit atau ASCII. Pasti buat teman-teman udah tidak asing kan dengan ini, apalagi buat kalian yang emang jurusannya komputer gitu ya, pasti udah gak asing sama istilah ASCII ini. Oke. Kode 7 bit atau ASCII. Kode 7 bit itu biasanya dikenal dengan nama International Alphabet, nomor 5 dari International Standard Organization atau ISO. Di Indonesia lebih dikenal dengan nama kode ASCII atau American Standard Code for Information Exchange. Oke, jadi kode ASCII itu menyediakan 128 kombinasi. Wah, banyak sekali ya. Jadi dari 128 kombinasi tersebut, ada 22 kode diantaranya digunakan untuk fungsi-fungsi kendali seperti kendali piranti, kendali format, pemisah informasi, dan kendali pengiriman. Jadi kode ini merupakan kode alphanumerik ya, yang paling populer dalam teknik komunikasi data. Jadi kode ini menggunakan 7 bit ya teman-teman. Untuk operasinya biasanya itu menggunakan bit ke-8 yang dapat ditambahkan untuk posisi pengecekan bit secara event atau odd parity. Oke, next, lanjut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kendali format atau format control. Jadi apa sih sebenarnya format control? Format control itu merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan format pengaturan posisi print head atau kursor sesuai dengan keinginan. Jadi ada 6 karakter yang digunakan untuk melakukan kendali format ya teman-teman. Yang pertama yaitu BS. Apa sih itu BS? BS itu biasanya disebut backspace yang menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau penampilan kursor satu posisi ke belakang. Nah, yang kedua yaitu horizontal tabulation, menunjukkan gerakan mekanisme penulis atau memindahkan kursor ke depan menuju tab berikutnya atau menghentikan posisi. Yang selanjutnya yaitu LF, line feed, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju posisi karakter yang sesuai pada baris berikutnya. Nah, yang selanjutnya itu FT, vertical tabulation, menunjukkan gerakan mekanisme penulis atau penampilan kursor menunjukkan rangkaian baris berikutnya. Yang selanjutnya yaitu FF, form fit, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau penampilan kursor menuju posisi awal halaman, form atau layar berikutnya. Nah, CR ini atau biasa disebut triangulation, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau penampilan kursor menuju pada posisi awal di baris yang sama. Oke, next. Jadi untuk kendali pengirimannya itu gimana sih? Nah, jadi untuk kendali pengirimannya itu digunakan untuk mengemas pesan ke dalam format yang dikenal.
dan untuk mengontrol aliran data dalam jaringan. Kendali pengiriman ini digunakan dalam protokol-protokol yang berorientasi karakter. Jadi protokol yang berorientasi karakter ini biasanya menggunakan karakter khusus untuk membedakan segmen-segmen bingkai informasi yang berbeda pada saat pengiriman. Jadi pada protokol ini semua pesan dikirim dalam sederetan bit. Ini maaf ya, salah, bukannya bit malah byte. Padahal belum selesai presentasinya. Oke, yang selanjutnya yaitu karakter pengiriman. Jadi tadi ada kendali pengiriman, sekarang ada karakter pengiriman. Apa sih sebenarnya karakter pengiriman? Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau yang digunakan. Ini sebenarnya ada banyak ya. Cuman di sini saya hanya menjelaskan 3, yaitu SOH, Start of Heading, menunjukkan bagian awal heading yang berisikan alamat atau arah informasi. Yang kedua yaitu STX, Start of Text, menunjukkan bagian awal teks dan bagian akhir heading. Nah, yang ketiga yaitu ETX, End of Text. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, jadi setelah tadi ada karakter pengiriman, tentu ada kendali piranti. Kendali piranti yang tadi kita sudah dibahas di awal ya, tapi belum ada pengertiannya. Jadi untuk kendali piranti atau device control merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan piranti, seperti mengendalikan operasi fisik dari setiap terminal. Contohnya, implementasinya adalah seperti menghidupkan atau mematikan tombol penggerak. Karakter-karakter yang dipakai untuk pengendalian piranti-piranti tersebut biasanya itu menggunakan DC1, DC2, DC3, dan DC4. DC1 dan DC3 biasanya dipakai untuk mengendalikan aliran data dari terminal tak sinkron, dan DC1 untuk menghidupkan alirannya, dan DC3 untuk mematikan aliran data. Oke. Yang selanjutnya yaitu pemisah informasi. Apa sih sebenarnya pemisah informasi itu? Jadi pemisah informasi atau biasa yang dikenal dengan information separator digunakan untuk memisahkan informasi yang dikirim sehingga memudahkan perekaman dan penyimpanan data dari daftar kode ASCII pada tabel 1. Terdapat 4 karakter yang dikategorikan sebagai pemisah informasi. Salah satunya yaitu unit separator, yang kedua RS, record separator, yang ketiga GS yaitu group separator, yang selanjutnya yaitu FS. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kemarin mengenai sistem bilangan. Jadi apa sih itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus yang biasanya itu digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Jadi sistem bilangan umumnya itu dipakai manusia adalah desimal yang terdiri dari 10 simbol, yaitu 0 sampai dengan 9. Nah, sistem bilangan desimal biasanya disebut sebagai sistem bilangan berbasis 10. Penulisan basis sistem bilangan biasanya di akhir bilangan berupa angka yang diperkecil atau subskrip, misalnya 20010, akan tetapi biasanya untuk sistem bilangan desimal tidak dituliskan. Nah, sistem bilangan yang digunakan dalam komputer itu ada 4. Yang pertama yaitu sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, sistem bilangan desimal, dan sistem bilangan heksadesimal. Oke, next. Nah, sistem bilangan biner. Biasanya sistem ini itu menggunakan 2 simbol khusus, yaitu 0 dan 1. Disebut juga sistem bilangan berbasis 2. Biner itu merupakan bilangan dasar yang digunakan dalam sistem komputer digital, teman-teman. Jadi penulisan bilangan biner dalam komputer itu biasanya dikelompokkan per 4 bilangan, misalnya 10100001. Contoh
O00102 sama dengan 0010 sama dengan 210. O10102 sama dengan 1010 sama dengan 1010. Oke, next. Nah, sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal itu sistem yang menggunakan 8 simbol khusus ya teman-teman. Jadi biasanya itu dari 0 sampai dengan 7 yang disebut juga sistem bilangan berbasis 8.61. Contohnya di situ O28 sama dengan 210, O108 sama dengan 810. Oke, sistem bilangan desimal. Nah, kalau sistem bilangan desimal itu biasanya itu menggunakan 8 simbol khusus, yaitu 0 sampai dengan 9, yang disebut juga sebagai sistem bilangan berbasis 10. Next. Nah, di sini ada sistem bilangan heksadesimal. Jadi untuk sistem bilangan heksadesimal itu sistem ini biasanya menggunakan 8 simbol khusus, yaitu 0 sampai dengan 9 yang menggunakan A, B, C, D, E, dan F. Disebut juga sistem bilangan berbasis 16 dan merupakan satu-satunya sistem bilangan yang menggunakan huruf-huruf A, B, C, D, E, F berturut-turut nilainya adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contoh, O8 16 sama dengan 2, OA 16 sama dengan 10, O1A 16 sama dengan 26. Nah, jadi itu aja mungkin teman-teman ya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah menonton. Dah.